Bismillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Amma ba'du, para bapak, para ibu, derek sedaya hadirin jamaah Masjid Kubah Pondok Jati ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, melanjutkan ngaji ringkasan Sahih Bukhari yang dikumpulkan oleh Imam Abi Jamrah sehingga sering dikenal dengan Mukhtasar Abi Jamrah, ringkasan daripada Imam Abi Jamrah. Melanjutkan hadis tentang permulaannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mendapatkan wahyu pertama kali berjumpa dengan malaikat Jibril. Kemarin diceritakan Kanjeng Nabi pulang dalam keadaan takut, khawatir akan terjadi sesuatu pada dirinya. Lalu oleh Sayyidah Khadijah beliau dihibur, beliau dibesarkan hatinya dengan kalimat-kalimatnya yang luar biasa. Wallahi ma yukhzikallahu abadan innaka latasilur rahima wa tahmilul kalla wa taksibul ma'duma wa taqrid dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haqq. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan Anda selamanya. Karena Anda itu pribadinya sangat bagus. Anda baik di dalam menyambung silaturahim. Anda menjadi tulang punggungnya orang-orang fakir miskin. Anda memberi orang-orang yang tidak punya. Anda menjamu para tamu mancanegara. Dan Anda menolong orang-orang yang melakukan kebenaran. Lalu oleh Khadijah, Kanjeng Nabi diajak ke sepupunya, yaitu Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdil Uzza. Sepupu Khadijah, seorang yang beragama Nasrani, yang banyak menulis, menyadur kitab Injil dalam bahasa Ibrani. Beliau sudah tua, Waraqah bin Naufal niku, dan pandangannya sudah hilang. Kana syaikhan kabiran wa qad amiya. Usianya sudah sangat sepuh dan kedua matanya sudah tidak bisa melihat lagi. Lalu Sayyidah Khadijah mempersilahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan sendiri kronologi apa yang beliau alami di Gua Hira. Lalu baginda Nabi menceritakan kepada Waraqah bin Naufal tentang segala apa yang beliau lihat, beliau dengar dan beliau alami, yaitu perjumpaannya dengan sosok yang nanti disebut sebagai malaikat Jibril, tapi bahasanya Waraqah niki sekarang. Faqala lahu Waraqatu, faqala nuli ngendika, berkata lahu marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapa Waraqatu, Waraqah bin Naufal tadi itu. Setelah mendengar tentang kisahnya Nabi Muhammad ini, dan Waraqah itu sudah mengetahui juga sama seperti Sayyidah Khadijah bahwa Rasul akhir zaman itu memang Muhammad ini. Sama seperti Sayyidah Khadijah juga sudah menduga. Itu sebabnya beliau sangat menginginkan Nabi Muhammad untuk menjadi suaminya ketika usia 25 tahun dulu.
Karena sebelumnya dia juga mendapat informasi dari Warokoh sendiri, sepupunya, juga dari pendeta yang datang ke kota Mekah, memberitahu bahwa di tanah inilah kelak akan lahir. Kalau dulu namanya Tihamah, tanah di sekitar gunung-gunung di kota Mekah niku, pegunungan di kota Mekah itu namanya pegunungan Tihamah. Disinilah nanti akan lahir Rasul akhir zaman dengan ciri-ciri yang beliau sebutkan seperti yang diterangkan di dalam Taurat dan Injil. Dan Khadijah ketika itu mencari siapa yang paling mendekati, paling memenuhi kriteria dengan ciri-ciri itu. Beliau tidak mendapatkan kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puncaknya itu Khadijah memerintahkan pembantunya Maisarah untuk menemani Muhammad. Jadi Kanjeng Nabi mengikuti perdagangannya Khadijah itu sebenarnya bagian dari skenarionya Sayyidah Khadijah. Untuk lebih mengenal secara dekat lewat Maisarah niki. Maisarah niki laki-laki. Dalam tarikh biasa disebut khadimuha atau ghulamuha, pelayannya Khadijah atau anak buahnya Khadijah. Ghulamuha niku anak buahe. Memang sengaja Sayyidah Khadijah menskenario perdagangan yang Muhammad sebagai pemimpin dagangnya. Maka komunikasi itu lewat Abu Thalib, tidak langsung kepada Kanjeng Nabi. Untuk supaya bisa mengajak ikut berdagang itu lewat Abu Thalib. Jadi yang merayu Abu Thalib. Dan Rasulullah mau. Lewat informasi banyak dari Maisarah, terutama ketika Maisarah sampai ke negara Syam, lalu dia berjumpa dengan seorang pendeta Nasrani namanya Nasturo. Pendeta Nasrani namanya Nasturo. Kalau usia Kanjeng Nabi yang 12 tahun, ketika berdagang ke negara Syam yang pertama kali diajak Abu Thalib, niku berjumpa dengan pendeta Bakhiro. Tapi ketika usia 25 tahun, saat bersama dengan Maisarah, pembantu laki-lakinya. Kula sering muni laki-laki soalnya Maisarah ten mriki niku wedok. Mangke nek maca tarikh salah paham dikira Kanjeng Nabi lunga karo wong wedok. Soale madakno Maisarah ten mriko kali Maisarah ten mriki. Iki kesalahan kita sering ten mriku gara-gara maca terjemah. Nduk terjemah gak dikai keterangan pembantu laki-laki, mek dikai jeneng Maisarah. Cara berpikir kita sudah Maisarah versi sini. Banyak nama Arab itu yang di sana laki-laki, di sini menjadi perempuan. Contoh lagi Umayyah. Umayyah niku nek jenengan membaca tarikh, kitab sejarah, semuanya laki-laki. Ndak ada Umayyah perempuan. Sebaliknya di sini nek wong jenenge Umayyah lanang napa wedok? Mesti wedok nek ten mriki nggih. Nek ten mriki wong jenenge Umayyah niku nek lanang kaya mosok lanang kok Umayyah. Padahal Umayyah di sana itu semuanya laki-laki. Bani Umayyah, Umayyah bin Khalaf, Umayyah niku semuanya laki-laki. Polahe wong mriki niku wis kadung dikasih ajaran ketika kecil itu kalau ada tak lafat itu tulisan itu kalau ada tak marbuto, tak bunder sing ana titike loro niku lho nggih. Niku dihukumi muannas, perempuan. Hadhihi saburatun wonten apalane pian. Ini papan tulis. Ini papan tulis. Kok pakai hadhihi? Karena saburatun itu muannas, perempuan. Kok disebut muannas? Ini lihat ada tak marbuto. Tak marbuto ini tanda perempuan. Akhirnya angger krungu ana tak dianggap perempuan. Maisarah, laki-laki di sini menjadi perempuan. Umayyah, laki-laki di sini menjadi perempuan. Hudzaifah bin Yaman itu sahabat laki-laki itu. Hudzaifah bin Yaman di sini juga menjadi perempuan. Nah, niku banyak. Pun niku penting kula sanjang bahwa Maisarah itu pembantu laki. Lewat Maisarah ini Khadijah banyak dapat informasi. Terutama informasi tambahan dari pendeta Nasrani namanya Nasturo, bahwa
ini Rasul akhir zaman. Karena tidak ada orang yang duduk di bawah pohon di dekat gereja saya ini. Tidak ada. Kecuali dia calon nabi. Ditambah lagi bukti pohon yang tadinya itu bayangannya itu mengarah pada tempat lain, ketika Muhammad itu duduk di tempat yang lain, pohon ini berbalik. Pohon ini mengkelung, nutupi, memberi keteduhan kepada Kanjeng Nabi. Jadi cara pohon niki asale niku bayangane niku ngalor misale, tapi karena Nabi Muhammad itu duduknya di sebelah selatan, pohon niki mengkelung ke selatan sehingga Nabi Muhammad niku tidak kepanasan. Dan tidak ada cerita orang duduk di situ kecuali Nabi. Terus diyakinkan, lihat di antara kedua mata ada titik merah apa enggak? Ada warna kemerah-merahan. Nggih, ono. Lihat lagi di pundak belakang itu. Ada tulisan. Nggih, Khotamun Nubuwah. Lalu dilihat lagi oleh Maisarah, betul. Nggih. Allahu wahdahu la syarikalah. Ada tulisan Allahu wahdahu la syarikalah. Bentuk segitiga. Lalu di sebelah kanan atasnya di luar segitiga itu ada tulisan tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansurun. Kamu menuju kemana saja yang kamu mau, sesungguhnya kamu orang yang selalu mendapatkan pertolongan. Niku banyak bukti-bukti yang didapatkan dan itu disampaikan kepada Khadijah sehingga Khadijah semakin yakin bahwa memang Muhammad inilah calon Rasul akhir zaman. Ditambah informasi dari Warokoh niki. Sehingga ketika Kanjeng Nabi menceritakan kemarin itu perjumpaannya dengan malaikat Jibril niki, Khadijah sudah tidak kaget. Nek Kanjeng Nabi kaget. Karena beliau itu Nabiyil Ummi. Sifatnya itu keibu-ibuan. Keibu-ibuan itu gampang kaget. Ibu-ibu niku gampang kaget kalau tidak mendapat bimbingan dari Allah niku. Maka sekarang Khadijah semakin yakin yang ditunggu-tunggu itu datang. Jadi Khadijah sudah menduga ini berkaitan dengan pengangkatan suamiku menjadi seorang rasul. Khadijah sudah niku cerdas-cerdasnya wong niku Khadijah. Tidak hanya di kalangan perempuan, di kalangan laki-laki bangsa Arab ketika itu orang cerdas itu memang Khadijah. Termasuk yang bisa menangkap calon Rasul akhir zaman di luar Ahlul Bait. Kalau Ahlul Bait maklum, Abdul Muthalib, termasuk Abu Thalib niku juga tahu keponakannya ini calon Rasul akhir zaman. Makanya ketika usia 12 tahun diberi nasihat oleh pendeta Bakhiro supaya pulang. Padahal itu sudah hampir masuk ke negara Syam. Perjalanan dari Mekah ke Madinah mawon pun hampir 500 km. Kalau perjalanan dulu malah lebih dari 500 km, nek sak mangke 480. Dulu niku rute Mekah Madinah tidak rute yang sekarang niku. Rutenya agak ke tepi laut ngonten sehingga melewati Badar. Nek sak mangke jenengan perjalanan Mekah Madinah mboten melewati desa Badar. Desa Badar niku harus ke arah Jeddah niku. Lebih memutar. Karena niku yang sekarang dilalui niku dulu gunung-gunung. Saking diterabas ngonten mawon kena proyek tol cek lurus. Jalur lama tidak itu, jalur Rasulullah tidak yang sekarang itu. Lebih memutar ke kiri kalau dari Mekah niku ke kiri menuju Madinah. Lebih jauh. Belum lagi dari Madinah ke negara Syam niku sudah 1000 km. Jadi perjalanan 1500 km mau berdagang disuruh pulang. Niki kalau cara berpikirnya Abu Thalib tidak sudah mendapat bekal dari ayahnya Abdul Muthalib, dari leluhurnya bahwa dari generasi kita ini nanti akan lahir Rasul akhir zaman.